Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Sahabat BSI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan kita sampai dengan hari ketiga ini ya. Masuk hari ketiga puasa, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita hingga akhir Ramadan ini, dan Allah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang bersih, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang sedikit ini, saya hanya ingin mengingatkan satu ayat di dalam Al-Quran, ayat At-Taubah, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakata wa lam yahsa illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah mengingatkan kepada kita, kira-kira artinya begini. Yang akan memakmurkan masjid itu hanyalah orang yang beriman kepadanya dan kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut dengan siapapun kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapat petunjuk. Ada 5 karakteristik orang yang memakmurkan masjid. Dalam tafsir As-Sa'ad itu disebutkan memakmurkan, ya'muru, itu memiliki 2 makna. Yang pertama, memakmurkan dari segi fisik atau zahir, dan yang kedua memakmurkan dari segi ruh atau batin. Memakmurkan dari segi fisik, tentu kemampuan kita untuk memperindah masjid, membangun masjid, mengecat, ngeramik, melengkapi dengan sound system yang luar biasa, membuat masjid itu secara fisik suasananya suasana yang sangat nyaman. Gimana caranya orang datang itu, ini rumahku, bukan orang datang itu sesuatu yang menakutkan, apalagi anak-anak kecil masuk ke masjid itu sudah identik dengan orang-orang tua yang gemar memarahi mereka. Mudah-mudahan kita tidak masuk golongan itu, sehingga beberapa masjid sekarang secara fisik malah dibikin masjid ramah anak, bukan sekedar ada pamfletnya atau ada pengumumannya, sampai dengan beberapa cat masjid itu dari luar ya cat-cat yang seperti TK. Itu memberikan efek namanya kid effect. Kid effect itu orang siapapun melihat anak kecil itu pertama pasti tersenyum. Meskipun apalagi anak kecil yang sedang awal berjalan atau jatuh-jatuh atau pelo-pelo dan seterusnya, itu kita tidak kenal sama anak itu, melihat saja sudah senyum. Sebagaimana ternyata dalam penelitian dikatakan bahwa orang yang melihat suasana anak kecil seperti puskesmas, masjid dan seterusnya, melihat dengan cat warna-warna anak saja, melihat masjid dengan warna itu atau corak anak itu sudah tersenyum. Itu kid effect. Jadi secara fisik membuat orang itu nyaman, asik, senang dan seterusnya. Yang kedua, ruh atau batin. Batin itu berarti tempat untuk zikir, tempat sholat, azan, pengajian, membaca Quran, dan seterusnya. Jadi memakmurkan masjid bisa dari sisi fisik, bisa dari sisi spiritual. Beberapa ulama mengatakan bahwa yang sesungguhnya memakmurkan masjid, kalau dilihat dari 5 kriteria tadi, man amana billahi, orang yang memakmurkan masjid itu orang yang mendapat gelar beriman kepada Allah. Jangan kamu mengatakan beriman kepada Allah kalau tidak pernah kaki kita berada di dalam saf salat. Yang pertama man amana billahi, yang kedua wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir, orang-orang yang mampu membelakangi dunia dan mampu menghadapi akhirat dengan lapang dada dan dengan semangat membara. Sebagaimana kalau kita lihat dalam sejarahnya Abu Bakar misalnya, Abu Bakar itu subhanallah saudagar kaya, tapi menginfakkan seluruh harta, benda, dan keluarganya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika ada perintah infak, perintah sedekah itu, Abu Bakar menyerahkan semua kekayaannya kepada Rasul, kepada Islam. Lantas Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar dengan lantang mengatakan, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau dilihat ibadah Abu Bakar itu biasa saja seperti sahabat yang lain, tapi dari faktor keimanan belum ada yang mampu mengalahkan Abu Bakar. Bahkan Rasulullah pernah memujinya, iman Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan seluruh kaum, tidak ada yang mampu mengalahkan timbangan imannya Abu Bakar.
Salah satu sahabat yang masuk Islam tanpa bertanya apapun. Ketika Rasul mengatakan, iya, saya telah menafikan semua berhala dan saya diangkat oleh Allah menjadi Rasul, saya telah menerima beberapa wahyu, membaca saja beberapa ayat, Abu Bakar langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa aqamas sholata, dan orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang kakinya pernah menginjakkan soft di soft masjid, apalagi orang itu di 5 waktunya, terutama laki-laki, dia tidak pernah meninggalkan soft masjid. Itu ciri orang yang memakmurkan masjid. Dan yang selanjutnya wa ataz zakata, orang yang membayar zakat. Ada beberapa tafsir lagi mengatakan orang yang membayar zakat melalui masjid atau melalui amil masjid, karena masjid pada zaman Rasulullah di samping untuk tempat sujud, tempat ibadah, juga tempat memakmurkan masyarakat. Wa ataz zakata walam yakhsa illallah. Kata walam yakhsa illallah itu dan tidak takut dengan apapun kecuali kepada Allah. Orang yang memakmurkan masjid itu tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Itu isu, berarti isu yang sekarang itu terkait dengan pandemi, terkait dengan corona. Apakah pantas kita itu takut kepada corona untuk meninggalkan masjid? Tentu tidak. Bukan takut kepada corona, karena sekarang ini masalahnya bukan ke masjid itu bukan dilarang, tapi isunya adalah bagaimana, karena Allah telah mengirimkan ilmu kepada kita, karakteristik corona, perilakunya, bagaimana cara menghindarinya, dan seterusnya. Maka menghindari masjid gara-gara corona itu sekarang sangat berbahaya. Bisa jadi takut kepada selain Allah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal Allah mengingatkan dalam ayat ini, walam yahsya illallah. Orang memakmurkan masjid tidak pernah takut dengan siapapun kecuali kepada Allah. Maka isunya adalah bagaimana Allah telah mengajarkan kita ayat kauniyah, ciri-ciri corona, perilaku corona untuk dihindari, maka gunakan masker, jaga jarak, dan seterusnya itu bagian dari ikhtiar. Tapi kalau meninggalkan masjid menjadi persoalan karena Allah sudah ingatkan, jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang tidak memakmurkan masjid. Salah satu ancamannya adalah jangan-jangan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dan semoga kita akan masuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau itu Allah yang mengatakan fa'asa, mudah-mudahan itu, kalau Allah yang mengatakan, banyak jumhur ulama mengatakan bahwa pasti Allah akan memberi petunjuk. Beda fa'asanya manusia, mudah-mudahan manusia, dan fa'asa atau mudah-mudahan yang Allah sendiri sampaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini, kesempatan yang Allah berikan untuk memakmurkan masjid, subhanallah luar biasa. Banyak sekali kegiatan TPA, tadarus, tarawih, apapun itu banyak sekali kegiatan masjid, termasuk zakat fitrah. Cemplungkan diri kita ke masjid. Kalau ada masih kita itu merasa asing dengan masjid, sungkan ke masjid, nggak enak ke masjid, dan seterusnya, kita masih dipertanyakan. Maka yuk semangat, lihat lagi surat At-Taubah ayat 18, Allah mengatakan orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman. Jangan mengatakan kita beriman kalau tidak pernah memakmurkan masjid. Jangan mengatakan kita beriman kalau kita tidak pernah nyaman berada di masjid. Dan nyaman berada di masjid itu perlu latihan. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita gunakan untuk latihan bersama, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memakmurkan masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada salah khilaf, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Mbak Osi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.